Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Agustin Nurjati dari kelas 643D01 dari UBSI Margonda Manajemen dengan NIM 64221329. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang saya buat tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi negara lain. Di sini saya membuat mengenai korupsi yang dilakukan oleh mantan presiden Ukraina, yaitu Viktor Yanukovych. Adapun korupsi yang melibatkan petinggi dunia ini telah menjadi isu yang sangat meresahkan, mempengaruhi kesejahteraan, stabilitas politik, serta pertumbuhan ekonomi. Artikel ini dibuat bertujuan untuk memahami peran petinggi dunia dalam praktik korupsi, memahami faktor-faktor yang mendorong tindakan tersebut, serta mengidentifikasi dampaknya secara global. Lalu ada pula kata korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga dapat diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta kata-kata atau ucapan lainnya yang menghina atau memfitnah. Lalu ada pula jenis korupsi menurut Zainal Abidin. Menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu yang pertama birokrat korupsi. Birokrat korupsi sendiri ini terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut sebagai petty corruption. Lalu yang kedua, ada politik korupsi. Politik korupsi ini yang pelakunya sendiri adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam dan atau di luar pengadilan. Korupsi ini melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat demi usaha atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut juga sebagai grand corruption. Lalu ada dampak korupsi, di antaranya yaitu penyebab yang paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, serta investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga keperawatan kesehatan. Lalu ada dampak masif dari korupsi yang dapat dirasakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, dampak ekonomi. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, dampak birokrasi pemerintahan. Dan yang keempat, dampak politik dan demokrasi. Serta yang kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Yaitu yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, dampak kerusakan lingkungan. Lalu, ada pula metode penelitian dalam jurnal ini, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif analitis yang menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti dengan pendekatan tinjauan pustaka yang bersumber dari internet dan jurnal mengenai korupsi yang dilakukan oleh petinggi negara. Lalu pembahasan dari materi ini yaitu Viktor Fedorovich Yanukovych lahir pada 9 Juli 1950 di Yena, Kiev, Ukraina atau Uni Soviet. Sekarang menjadi Ukraina. Politisi Ukraina yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2002 sampai 2005 dan 2006 sampai 2007 dan menjadi Presiden Ukraina pada tahun 2010 sampai 2014. Yanukovych lahir di keluarga miskin di kawasan industri Donetsk Basin dan pelanggarannya terhadap hukum di akhir masa remaja dan awal 20-an mengakibatkan ia harus menjalani hukuman penjara beberapa kali. Mulai pada tahun 1969, ia bekerja di industri berat di sekitar kampung halamannya di Yena, Kiev. Meningkat dari mekanik menjadi eksekutif selama 20 tahun pekerjaannya. Selama ia kuliah di Institut Politeknik Donetsk atau sekarang disebut sebagai Universitas Teknik Negeri Donetsk, memperoleh gelar di bidang teknik mesin pada tahun 1980 dan dia juga bergabung dengan Partai Komunis.
Lalu pada 2010 dia diangkat sebagai presiden. Kemudian Viktor Yanukovych mengakhiri masa jabatannya dengan kehinaan dan kabur ke Rusia pada Februari 2014 saat revolusi Ukraina yang menewaskan lebih dari 100 nyawa. Ia meninggalkan rumah sebesar 140 hektar lengkap dengan lapangan golf, peternakan burung unta, kebun binatang pribadi serta roti emas dan replika kapal perang Spanyol di Mezhirya. Pada 2019, pengadilan Ukraina secara in absentia menjatuhkan hukuman 13 tahun pada Yanukovych atas tuduhan pengkhianatan. Dengan menggunakan perusahaan cangkang, Yanukovych menyelewengkan uang rakyat demi keuntungan pribadi. Media publik Swedia, SVT, membocorkan bahwa Yanukovych menerima suap sebesar 3,7 juta US dollar pada tahun 2011 dan melakukan 2 transaksi pada tahun 2007 dan 2018 dengan total 18 juta US dollar totalnya. Mantan Presiden Ukraina tersebut menggelapkan uang Ukraina sebesar 40 miliar US dollar dan baru 1,5 miliar yang dikembalikannya. Sekian presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.